Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Kholijah Sibarani, NPM 2206180015, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 1, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia oleh Ibu Lili Herawati Parapat, MPD. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas saya untuk membuat video edukasi yang berjudul Ragam Bahasa Ilmiah Lisan. Di benak sebagian saudara dan saudari pasti ada pertanyaan, apa sih itu ragam bahasa ilmiah lisan? Bagaimana sih itu ragam bahasa lisan? Dengan begitu, mari kita bahas dan mempelajari bersama-sama. Sugono dan kawan-kawan pada tahun 2008 halaman 1248 mendefinisikan ragam bahasa lisan itu sebagai ragam bahasa yang diungkapkan dengan medium lisan dan ditandai oleh pengulangan bentuk tegun atau kuat, jeda, dan sebagainya. Ragam bahasa lisan juga dapat diartikan sebagai ragam bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan suatu informasi melalui lisan sehingga dapat membantu pemahaman dan yang juga didukung oleh situasi pemakaiannya. Dengan kata lain, ragam bahasa adalah variasi bahasa yang tergantung pada pemakaiannya. Lebih lanjut dijelaskan oleh Tazkiro pada tahun 2019 bahwa ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dilafalkan langsung oleh penuturnya kepada pendengar atau mitra bicaranya. Kemudian, makna dari ragam bahasa lisan adalah bahasa yang ditentukan oleh intonasinya. Seperti contoh pada kalimat Bapak saya akan datang besok pagi. Di sini bisa kita ambil makna yang pertama bahwa saya yang akan datang besok pagi. Jika intonasinya itu Bapak, saya akan datang besok pagi. Makna yang kedua itu bisa jadi Bapak saya yang akan datang besok pagi. Jika intonasinya Bapak saya akan datang besok pagi. Dan makna yang ketiga ataupun makna yang terakhir itu bisa jadi Bapak dan saya yang akan datang besok pagi. Jika intonasinya itu seperti Bapak, saya akan datang besok pagi. Ragam bahasa lisan memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, memerlukan kehadiran orang lain. Di sini dikatakan memerlukan kehadiran orang lain itu untuk jadi lawan bicara ataupun jadi pendengarnya. Yang kedua, unsur gramatikalnya itu tidak dinyatakan secara lengkap. Yang ketiga, terikat ruang dan waktu. Dan yang terakhir atau yang keempat, dipengaruhi oleh intonasi atau tinggi rendahnya suara. Bahasa lisan memiliki beberapa keunggulan ataupun kelebihan. Yang pertama, dapat disesuaikan dengan situasi. Yang kedua, faktor efisiensi. Yang ketiga, faktor kejelasan. Mengapa sih dikatakan dengan faktor kejelasan? Karena di sini si pembicara itu menambahkan unsur lain berupa tekan dan gerak anggota tubuh agar si pendengar itu mengerti apa yang dibicarakan oleh si pembicara, seperti mimik muka dan gestur si pembicara. Keempat, faktor kecepatan. Di sini dikatakan faktor kecepatan itu karena si pembicara segera melihat reaksi si pendengar terhadap apa yang sedang dibicarakannya. 5. Lebih bebas bentuknya. Mengapa sih lebih bebas bentuknya? Karena faktor situasi lah yang memperjelas pengertian bahasa yang dituturkan oleh si penutur. Yang keenam, penggunaan bahasa lisan bisa berdasarkan pengetahuan dan penafsiran dari informasi, audit, visual, dan kognitif. Kemudian yang ketujuh ataupun yang terakhir, sering berlangsung tanpa alat bantu. Di sini maksudnya alat bantu seperti pulpen, penghapus, pensil, spidol, buku tulis, dan lain sebagainya. Selain kelebihan ataupun keunggulan, ragam bahasa lisan ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, berisi beberapa kalimat yang tidak lengkap, bahkan terdapat frase-frase yang sederhana. Kemudian yang kedua, penutur itu sering mengulang beberapa kalimat. Yang ketiga, aturan-aturan bahasanya itu tidak formal. Contohnya seperti gua, lu, itu kan tidak formal.
Kemudian yang keempat, tidak mempunyai bukti otentik. Yang kelima itu dasar hukumnya lemah. Keenam, sulit disajikan secara matang ataupun bersih. Yang ketujuh ataupun yang terakhir itu mudah dimanipulasi. Dengan dalam Daulay menyatakan bahwa ada 4 keterampilan ciri pribadi yang dewasa ataupun a mature personality. Yang pertama itu adalah keterampilan sosial. Keterampilan sosial itu adalah kemampuan untuk berpartisipasi secara efektif dalam hubungan-hubungan masyarakat. Yang kedua adalah keterampilan semantik. Keterampilan semantik itu adalah kemampuan untuk mempergunakan kata-kata dengan tepat dan penuh pengertian. Ketiga, keterampilan fonetik. Keterampilan fonetik itu adalah kemampuan untuk membentuk unsur-unsur fonemik bahasa Indonesia dengan tepat. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu adalah keterampilan vokal. Keterampilan vokal di sini adalah kemampuan untuk menciptakan efek emosional yang diinginkan tergantung dengan suara yang disampaikan. Yang termasuk dalam ragam bahasa lisan itu ada beberapa. Salah satunya itu adalah pidato. Pidato itu secara umum adalah kegiatan berbicara di depan khalayak ramai untuk menyampaikan gagasan, pernyataan, ide, ataupun nasihat, beserta susunan kata yang bijak. Pidato itu memiliki unsur-unsur. Yang pertama, isi pidato berupa hal-hal penting yang disampaikan kepada khalayak atau pendengar. Kemudian organisasi isi, tata bahasa, dan kosakata. Pidato juga memiliki tujuan. Yang pertama, rekreatif. Rekreatif itu untuk menghibur pendengar. Biasanya itu sih di pesta. Kemudian deskriptif, untuk ingin melukiskan atau menggambarkan suatu keadaan. Selanjutnya argumentatif. Argumentatif itu untuk meyakinkan si pendengar. Kemudian persuasif. Persuasif itu untuk mengajak atau membujuk si pendengar. Biasanya itu sih pada pidato kampanye. Dan yang terakhir adalah informatif, untuk menyampaikan informasi atau keterangan kepada si pendengar. Dengan demikian, ragam bahasa ilmiah lisan memiliki peran penting dalam keterampilan berbicara di dunia akademik yang bersifat ilmiah. Segala kriteria yang mendasarinya dapat dijadikan pedoman pemahaman dalam pelaksanaannya di lapangan. Mungkin sampai disinilah yang dapat saya sampaikan atau saya jabarkan. Jika ada salah, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta maaf kepada dosen pengampu dan pendengar karena saya masih proses dalam pengajian. Saya Siti Kholijah Sibarani undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.